Dalam dunia One Piece, Roronoa Zoro dikenal sebagai pendekar pedang legendaris dengan gaya bertarung unik tiga pedang atau Santoryu. Seiring perjalanan cerita, koleksi pedangnya pun terus berkembang, menciptakan sejarah panjang yang menarik untuk diulas. Menariknya, setiap pedang yang pernah digunakan Zoro memiliki cerita tersendiri, mulai dari yang sederhana hingga yang termasuk dalam kategori pedang legendaris. Beberapa di antaranya bahkan memiliki kutukan, sejarah kelam, atau kekuatan luar biasa yang hanya bisa dikendalikan oleh pengguna tertentu. Berikut penjelasan lengkap 10 pedang Zoro di sepanjang cerita anime One Piece yang menarik untuk disimak. Katana tanpa nama. Pada awal cerita, Zoro menggunakan dua katana tanpa nama yang dipadukan dengan Wado Ichimonji sebagai senjata utamanya. Kedua pedang ini pertama kali muncul saat ia diselamatkan oleh Luffy di awal perjalanan, menandai titik awal kisahnya sebagai bajak laut. Meski terlihat biasa, pedang ini sudah digunakan Zoro sejak kecil dan menemaninya dalam berbagai latihan keras. Pedang ini diberikan oleh Shimotsuki Kouzaburo, meskipun disebut tidak istimewa, nyatanya mampu bertahan selama bertahun-tahun. Keduanya akhirnya hancur saat duel melawan Mihawk di Baratie, menjadi momen penting yang menunjukkan betapa jauhnya jarak kekuatan Zoro saat itu. 9. Pedang Nakiri. Setelah kehilangan dua pedangnya, Zoro sempat menggunakan pedang Nakiri saat bertarung di Arlong Park. Pedang ini dipinjam dari Johnny dan Yosaku, yang membantunya dalam kondisi terdesak melawan musuh. Meski terlihat seperti pisau dapur, pedang ini tetap bisa digunakan dengan efektif oleh Zoro. Menariknya, Nakiri ternyata termasuk dalam kategori Meito, meskipun peringkatnya tidak diketahui secara pasti. Zoro sendiri pun mampu memaksimalkan penggunaannya, membuktikan bahwa skillnya tidak bergantung pada jenis senjata. 8. Pisau Tanto tanpa nama. Dalam arc Wano, Zoro sempat menggunakan pisau kecil atau Tanto saat dijatuhi hukuman seppuku. Alih-alih mati, ia justru memanfaatkan senjata itu untuk membunuh magistrat dan melawan musuh di sekitarnya. Momen ini menjadi salah satu adegan paling badass dalam perjalanan Zoro. Meski ukurannya kecil, Zoro mampu memperkuatnya dengan haki sehingga menjadi sangat mematikan. Hal ini sekali lagi menunjukkan bahwa kemampuan Zoro tidak bergantung pada ukuran atau jenis senjata. 7. Sabit Hitokiri Kamazo. Zoro pernah menggunakan sabit milik killer saat bertarung di Wano. Dalam kondisi tanpa pedang lengkap, ia mengambil senjata lawannya dan langsung menggunakannya dengan gaya bertarung khasnya, menunjukkan fleksibilitas luar biasa dalam kemampuan bertarung Zoro. Meski bukan pedang, Zoro tetap mampu menggunakannya dalam kombinasi Santoryu. Momen ini memperlihatkan kemampuan adaptasi cepat Zoro dalam situasi berbahaya. 6. Wado Ichimonji. Wado Ichimonji adalah pedang paling penting bagi Zoro secara emosional. Pedang ini dulunya milik Kuina dan menjadi simbol janji Zoro untuk menjadi pendekar pedang terkuat. Sejak awal cerita hingga sekarang, pedang ini selalu menemani Zoro dalam setiap pertarungan besar. Sebagai salah satu dari 21 Great Swords, Wado Ichimonji memiliki kualitas luar biasa. Meski sering digunakan dalam pertempuran berat, pedang ini tetap bertahan tanpa kerusakan berarti. Kemungkinan besar, pedang ini akan tetap bersama Zoro hingga akhir cerita. 5. Yubashiri. Yubashiri adalah pedang yang didapat Zoro di Logu Town setelah menguji keberaniannya menghadapi kutukan Sandai Kitetsu. Pedang ini dikenal ringan dan sangat cepat, membuatnya cocok untuk gaya bertarung Zoro. Namun, pedang ini hancur saat melawan Kapten Shu di Enies Lobby. Kehilangan Yubashiri menjadi momen emosional, dan Zoro kemudian menghormatinya dengan meninggalkannya. Ini menunjukkan betapa ia menghargai setiap pedangnya. 4. Sandai Kitetsu. Sandai Kitetsu dikenal sebagai pedang terkutuk yang membawa nasib buruk bagi penggunanya. Namun, Zoro justru tertarik dan mengujinya dengan mempertaruhkan lengannya. Setelah lolos, ia mendapatkan pedang ini secara gratis. Meski termasuk yang terlemah dari seri Kitetsu, pedang ini tetap kuat dan sering digunakan Zoro. Ia berhasil mengendalikannya tanpa terkena kutukan, menunjukkan kekuatan mental dan keberaniannya. 3. Shusui. Shusui adalah pedang milik Ryuma, yang termasuk dalam 21 Great Swords. Zoro mendapatkannya setelah mengalahkan zombie Ryuma di Thriller Bark. Pedang ini memiliki kekuatan besar dan meningkatkan daya serang Zoro. Namun, di Wano pedang ini dikembalikan sebagai harta nasional. Sebagai gantinya, Zoro menerima Enma.
Kehilangan Shusui menandai transisi penting dalam perkembangan kekuatan Zoro ke level yang lebih tinggi. 2. Enma. Enma adalah salah satu pedang terkuat yang pernah digunakan Zoro. Pedang ini mampu menarik haki penggunanya secara paksa, membuatnya sangat sulit dikendalikan. Namun, justru inilah yang membantu Zoro berkembang. Pedang ini pernah melukai Kaido, sesuatu yang sangat langka. Zoro masih dalam proses menguasainya sepenuhnya, tetapi potensinya sangat besar. Enma diyakini akan menjadi kunci kekuatan Zoro di masa depan. 1. No Storm, pedang pembunuh. No Storm adalah senjata unik saat Zoro dan Usopp diborgol bersama di Enies Lobby. Zoro menggunakan tubuh Usopp sebagai tambahan pedang dalam gaya Santoryu. Ini menjadi salah satu momen paling lucu dalam seri. Meski tidak efektif, momen ini sangat ikonik dan menunjukkan kreativitas Zoro. Ia tetap bisa bertarung bahkan dalam kondisi aneh sekalipun. Kombinasi humor dan aksi membuat adegan ini sulit dilupakan. Itulah pedang Zoro di sepanjang anime One Piece. Pantau terus Virlan Nime, agar tidak ketinggalan opini One Piece selanjutnya.